Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 9 mata kuliah pengantar manajemen. Di sini kami ingin mempresentasikan materi kami yaitu tentang manajemen perubahan dan inovasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diva Salsabila dan rekan saya Anggun Fitrah dan Rizky Taufikul. Manajemen perubahan dan inovasi. Manajemen perubahan dan inovasi adalah konsep penting dalam dunia bisnis yang mencakup cara mengolah perubahan dan inovasi dalam suatu organisasi. Manajemen perubahan berfokus kepada cara mengolah perubahan dalam suatu organisasi, sementara manajemen inovasi itu berfokus kepada menciptakan ide baru dan menerapkannya dalam organisasi. Manajemen perubahan dan inovasi adalah proses merencanakan, melaksanakan, mengendalikan suatu inovasi dalam suatu organisasi. Tujuan dari manajemen perubahan dan inovasi adalah menciptakan lingkungan di mana organisasi terus dapat berkembang dan mengembangkan strategi dan produk yang baru. Kesadaran dalam perubahan dalam bisnis itu sangat penting karena lingkungan bisnis akan terus berubah dan berkembang. Berikut adalah beberapa alasan kesadaran perubahan penting dalam suatu bisnis adalah yang pertama, lingkungan bisnis yang selalu berubah. Perubahan teknologi, pasar, regulasi, dan faktor lainnya dapat memengaruhi bisnis secara signifikan. Yang kedua adalah mengurangi resiko. Bisnis yang tidak memiliki kesadaran perubahan dapat mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan dan mengalami kerugian finansial, kehilangan pelanggan, dan bahkan kegagalan dalam bisnisnya. Yang ketiga adalah meningkatkan daya saing. Kesadaran perubahan dapat membantu bisnis untuk beradaptasi dengan cepat dengan saingan di pasar, sehingga memungkinkan kita untuk tetap relevan dan menghasilkan keuntungan yang banyak. Yang keempat adalah meningkatkan efisiensi. Bisnis yang memiliki kesadaran perubahan dapat memanfaatkan teknologi dan proses yang lebih efisien untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Yang kelima adalah menciptakan peluang baru. Kesadaran perubahan dapat membuka peluang baru bagi bisnis, seperti peluang untuk memasuki pasar baru atau mengembangkan produk atau layanan yang baru, dan dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis tersebut. Berikut adalah pentingnya inovasi dan persaingan. Inovasi dan persaingan sangat penting dalam dunia bisnis karena dapat membantu bisnis untuk tumbuh dan berkembang serta tetap relevan di pasar yang kompetitif ini. Berikut beberapa alasan mengapa inovasi dan persaingan sangat penting dalam dunia bisnis. Yang pertama adalah meningkatkan daya saing. Inovasi dapat membantu bisnis untuk menciptakan produk atau layanan yang baru, dapat meningkatkan daya saing di pasar. Yang kedua adalah menghadapi persaingan yang ketat. Dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif ini, persaingan dapat menjadikan sangat ketat. Bisnis tidak dapat berinovasi dan tidak berusaha untuk menjadikan lebih baik dapat ketinggalan dengan pesaing yang lainnya dan akan kehilangan pangsa pasarnya. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Yaitu inovasi dapat membantu bisnis untuk mengembangkan teknologi dan proses yang lebih efisiensi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Yang keempat adalah menciptakan peluang baru. Inovasi dapat membuka peluang baru bagi bisnis seperti peluang untuk memasuki pasar yang baru atau mengembangkan produk atau layanan yang baru yang dapat meningkatkan bisnis itu tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Yang kelima adalah meningkatkan pasar atau nilai tambah. Inovasi dapat membantu bisnis untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelanggan dan dapat memangku kepentingan lainnya sehingga memperkuat posisi bisnis di pasar. Berikut Manajemen inovasi bisnis. Di dalam sebuah perusahaan, manajemen inovasi merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan perusahaan dan bagaimana cara menguasai persaingan di dalam bisnis. Proses mengelola inovasi suatu perusahaan dapat berdaya guna yang baik bagi keunggulan persaingan yang berkelanjutan. Proses inovasi manajemen dapat membantu sebuah organisasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, maupun daya saing di dalam maupun luar pasar.
beberapa tahapan dari proses inovasi. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah. Peluang ini merupakan langkah pertama dalam sebuah organisasi di mana organisasi memerlukan perbaikan atau perubahan. Yang kedua ada pengumpulan ide, di mana setelah masalah yang sudah dikumpulkan, diidentifikasi, dan tim manajemen harus mengumpulkan ide-ide yang inovatif yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut atau memanfaatkan peluang. Dan ide-ide tersebut dapat kita peroleh dari berbagai sumber. Yang ketiga ada evaluasi ide, di mana evaluasi ini yaitu pengumpulan ide yang sudah dicari sehingga nantinya tim manajemen memperoleh atau memilih ide yang terbaik yang memiliki potensi terbaik untuk diimplementasikan ke dalam sebuah perbaruan perusahaan. Yang keempat ada pengembangan produk, di mana ide-ide yang sudah dipilih akan dikembangkan oleh tim manajemen dan diterapkan diimplementasikan kepada produk sebagai perbaruan. Yang kelima ada uji coba produk. Sebelum dipasarkan, produk-produk akan diuji coba terlebih dahulu. Apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan? Apakah produk ini layak untuk dipasarkan? Dan apakah produk ini sesuai dengan perbaruan yang sudah diterapkan? Yang keenam ada peluncuran produk. Setelah produk telah melakukan uji coba dan tahap kesempurnaan, maka produk tersebut telah layak untuk dipasarkan di dalam pasar ataupun di luar pasar. Yang ketujuh ada evaluasi kembali, di mana setelah produk sudah dipasarkan akan dievaluasi kembali apakah produk sudah sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Yang kedelapan ada implementasi perubahan. Implementasi perubahan yaitu jika perubahan yang dipasarkan atau yang diterapkan sudah berhasil, maka tim manajemen akan melakukan perubahan ini dan mengimplementasikannya ke dalam organisasi dan dapat memastikan di mana perubahan ini dapat dijalankan secara berkelanjutan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu di mana saya akan menjelaskan tentang dua sudut pandang perusahaan dalam mengatur perubahan. Yang pertama itu ada sudut pandang proses perubahan, yang dimana sudut pandang proses perubahan ini lebih menekankan kepada tahapan-tahapan dalam mengatur perubahan. Nah, sehingga perusahaan itu kerjanya lebih terorganisir dalam mengatur perubahan. Nah, tahapan-tahapan itu yakni ada ada perencanaan, implementasi, dan juga ada evaluasi, yang dimana tiga hal ini sangat berkaitan dalam mengatur perubahan dalam perusahaan dengan sudut pandang proses perubahan. Nah, yang kedua itu ada sudut pandang isu kontemporer dalam mengatur perubahan, yang dimana sudut pandang ini menekankan kepada isu-isu yang terjadi dalam mengatur perubahan dalam perusahaan. Ini dimana isu-isu yang diangkat di sini adalah seperti perubahan internet, perubahan lingkungan, perubahan kebijakan, dan perubahan lain-lain, yang dimana perubahan ini sangat berpengaruh pada perusahaan itu sendiri. Nah, sudut pandang ini menekankan agar perusahaan itu lebih beradaptasi dengan lingkungannya sehingga dapat melakukan perubahan dengan cara cepat. Nah, hal ini dapat menguntungkan perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan dan berkelanjutan. Nah, ada memiliki dampak positif dari dua sudut pandang ini. Yang pertama itu sudut pandang perubahan memiliki dampak positif, yang dimana sistem kerjanya itu lebih terorganisir dan terstruktur. Nah, juga dari sistem kerja yang organisir dan terstruktur ini tidak menghilangkan esensi visi dan misi perusahaan dan juga
tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, yang kedua itu isu kontemporer dalam mengatur perubahan, yang dimana isu kontemporer ini memiliki dampak positif, yakni perusahaan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sehingga perusahaan dapat bersaing di dalam lingkungan global. Yang dimana kita tahu lingkungan global berubah sangat cepat, dan perusahaan dapat berkelanjutan dan berjalan seperti biasa. Nah, kedua sudut pandang ini juga memiliki dampak negatif, yang dimana sudut pandang proses perubahan ini dapat mengurangi inovasi perusahaan, yang seperti yang kita tahu dari cara kerjanya yang struktur dan terorganisir, sehingga mengurangi inovasi dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau dalam isu kontemporer itu memiliki dampak negatif, perubahan yang tidak struktur dan terorganisir, sehingga kadang bertolak belakang dari visi dan misi perusahaan dan juga tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Nah, maka dari itu perusahaan itu harus mengembangkan dua sudut pandang ini, yang dimana perusahaan dapat mampu bekerja secara struktur dan terorganisir dalam mengatur perubahan, dan juga perusahaan harus lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya agar perusahaan dapat terus berkembang dan berkelanjutan di era modern seperti saat ini. Sekian, terima kasih.